isoter dan endoterm. Sebelumnya, kami akan melakukan perkenalkan, nama saya Siswa Putri Etiolo. Perkenalkan, nama saya Selaras Hati Zilwa. Perkenalkan, nama saya Siti Nicholas. Perkenalkan, nama saya Montella Rizky dulu. Perkenalkan, nama saya Bumi Darmanjaya Baru. Perkenalkan, nama saya Evan Isdalulu. Perkenalkan, nama saya Junes Warga. Perkenalkan, nama saya Istiqriani Zaruki. Reaksi yang membebaskan kalor disebut reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran gas alam dalam kompor, sedangkan contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari yaitu beras yang berubah menjadi nasi. Baik teman-teman sekalian, mari ikuti kami untuk melakukan eksperimen tentang eksoterm dan endoterm. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya pembebasan kalor dari sistem ke sistem lingkungan. Deterjen sebagai sistem dan wadah sebagai lingkungan dibuktikan dengan kenaikan suhu pada wadah sehingga wadah terasa hangat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan eksperimen ini teman-teman yaitu lilin, piring dan gelas bersama dengan air dan mancis untuk menyalakan lilin. Mengapa hal itu terjadi? Bukan hanya manusia yang membutuhkan oksigen untuk bernapas, tapi api juga. Api akan terus menyala selama ada oksigen di udara. Bila api yang ada pada lilin ditutup dengan gelas, oksigen di dalamnya akan habis dan lilin pun. Untuk memperjelas eksperimen yang telah kami lakukan, maka kami akan menjawab teka-teki silang yang ada di praktikum kimia yang kedua. Pertanyaan yang pertama adalah hal yang diobservasi dalam mempelajari perubahan kimia. Jawabannya adalah sistem. Betul sekali. Jawaban keempat yaitu Pertanyaan yang kedua yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Jawabannya adalah terisolasi. yang dihasilkan ataupun dibutuhkan dalam suatu peristiwa kimia. Pertanyaan yang ketiga, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jawabannya adalah endoterm.
Pertanyaan yang keempat, kalor di dalam sistem terbuka akan berpindah menuju. Jawabannya adalah lingkungan. Pertanyaan yang 10 adalah mempelajari hubungan antar kalor. Pertanyaan yang kelima, energi panas. Jawabannya adalah kalor. Adanya semua kalinya itu benar. Guys, ada kelereng. Pertanyaan yang keenam, panas yang dihasilkan ataupun dibutuhkan dalam suatu peristiwa kimia. Kalpi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu yang tidak akan berpindah pada sistem tertutup. Jawabannya adalah materi. Pertanyaan yang kedelapan, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jawabannya adalah endotherm. Pertanyaan yang kesembilan, perubahan entalpi dalam reaksi eksoterm akan bernilai. Ini adalah negatif. Pertanyaan yang ke-10, mempelajari hubungan antar kalor dan reaksi kimia. Jawabannya adalah termokimia. Pertanyaan yang ke-11, wadah tidak terjadinya perpindahan kalor dan materi. Jawabannya adalah termos.